Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Oke Bapak, terima kasih waktunya sudah diberikan kesempatan kami bisa bertemu dengan Bapak Ketua Umum dari Persaudaraan Setia Hati Terate. Pada kesempatan ini kami ingin berbincang-bincang Bapak, berbincang-bincang tentang potensi dari pencak silat sebagai sebuah wisata budaya. Nah, ini kan yang sebenarnya ini berlatar belakang dari kearifan lokal dari Kota Madiun, di mana Kota Madiun itu memang terkenal dengan sebutan Kota Pendekar. Nah, banyak sekali perguruan tinggi, maksud kami perguruan pencak silat begitu. Nah, kami ingin menggali dari sisi yang lain, dari sisi potensi untuk dijadikan sebagai sebuah wisata budaya. Nah, Bapak, kita mulai dengan sejarah terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui secara singkat sejarah dari Padepokan yang saat ini Bapak pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan sehingga dapat bertemu dengan dalam wawancara terkait dengan budaya pencak silat yang ada di Desa Terate. Saya Dr. Andes Hermojoko Hadiwijoyo selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate. Terkait dengan sejarah dari Persaudaraan Setia Hati Terate, mungkin secara singkat dapat saya sampaikan bahwa Persaudaraan Setia Hati Terate ini didirikan pada tahun 1922, tepatnya kalau dalam bulan Masehi itu tanggal 2 September tahun 1922. Sehingga saat ini Setia Terate ini sudah berusia 102 tahun. Satu abad lebih, jadi satu abadnya dua tahun yang lalu, yaitu tahun 2022. Nah, Setia Terate ini awalnya merupakan paguron atau perguruan pencak silat yang didirikan oleh beliau Ki Hajar Harjo Utomo. Ki Hajar Harjo Utomo ini beliau berguru kepada Ki Ngabei Surodiwiryo yang ada di Winongo, yang melahirkan aliran silat Setia Hati, yaitu adalah Ki Ngabei Surodiwiryo ini. Nah, kemudian Ki Hajar Harjo Utomo ini pada tahun 1922 minta izin, kemudian mendirikan perguruan dengan nama, waktu itu awalnya namanya adalah PSC, yaitu Pencak Sport Club. Nah, karena masih pada zaman penjajahan waktu itu, pada zaman penjajahan Belanda, pada saat mengadakan kegiatan latihan itu dicurigai, akhirnya dikejar-kejar, bahkan ditangkap, masukkan penjara, keluar lagi. Kemudian nama PSC ini yang awalnya kepanjangannya adalah Pencak Sport Club, kemudian diubah menjadi Pemuda Sport Club. Kemudian ganti nama lagi menjadi Esa Muda. Kemudian pada tahun 1942 itu sudah zaman penjajahan Jepang di Indonesia, maka pada suatu saat berkumpullah anggota atau warga Setia Terate yang ada pada saat itu berkumpul di kediaman pendiri, yaitu di Desa Pilangbango, Kota Madiun. Disitulah akhirnya ada salah satu anggota yang mengusulkan agar nama PSC itu diganti menjadi Setia Hati Terate. Jadi nama Terate ini baru muncul tahun 42. Akhirnya semua sepakat, maka sejak tahun 42 namanya menjadi Setia Hati Terate. Tapi masih tetap bentuknya paguron. Jadi kalau paguron itu ya
ibaratnya eh, pimpinan tertinggi ya sang guru, yaitu Ki Hajar Harjotomo. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 48, beliau ini menderita sakit, tidak bisa berjalan, harus harus menggunakan kursi roda. Akhirnya di situ beliau mengumpulkan para anggota yang ada pada saat itu, jumlahnya yang masih sedikit lah, tidak seperti sekarang. Nah, dalam pertemuan itulah disepakati dengan jiwa besar beliau, Ki Hajar Harjotomo ini menyerahkan milik satu-satunya yang dibanggakan, yaitu ilmu Setyaki Trate ini kepada para saudara Esa Trate. Akhirnya di situ disepakati sejak tahun 48 inilah Esa Trate dikelola bersama-sama oleh seluruh anggota dengan bentuk menjadi satu organisasi, yaitu organisasi Pasduluran atau organisasi persaudaraan dengan nama Setyaki Trate. Jadi kami lanjutkan. Jadi di tahun 48 inilah Esa Trate dikelola bersama-sama menjadi satu organisasi, yaitu organisasi Pasduluran atau organisasi persaudaraan dengan nama Setyaki Trate. Sedangkan beliau Ki Hajar Harjotomo sebagai pendiri ini diangkat sebagai ketua Dewan Pusat lah. Jadi kalau di organisasi umum mungkin Dewan Penasihat. Kemudian ditunjuklah ketua umum karena organisasi, maka ada ketua umumnya yang ditunjuk adalah Mas Sutomo Mangkujoyo, RM Sutomo Mangkujoyo, yang rumahnya di Jalan Diponegoro. Nah, di situ ditunjuk sebagai ketua umum yang pertama kali. Kemudian karena menjadi organisasi, maka disusunlah ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga, sebagai aturan dalam berorganisasi. Itu baru disepakati, disahkan tahun 52 ADART. Nah, setelah mengesahkan ADART inilah Ki Hajar Harjotomo meninggal. Beliau wafat tahun 52, namun perjalanan organisasi tetap berjalan terus karena sudah menjadi organisasi, bukan paguron lagi. Akhirnya berjalan terus, mekanisme 5 tahunan, terus ganti pengurus, ganti ketua, sampai sekarang ini. Jadi kita ada mekanisme 5 tahunan. Jadi setiap 5 tahun kita mengadakan, kalau umum namanya Munas atau Musyawarah Nasional, kalau di Esa Trate namanya Parlapatan Luhur. Itu Esa Trate. Oke, Bapak. Nah, perkembangan, kita berbicara perkembangan dari semenjak didirikan sampai saat ini, perkembangannya sudah seperti apa, Pak, Esa Trate, Pak? Jadi kalau berbicara perkembangan, alhamdulillah setelah didirikan tahun 1922 itu jumlah anggotanya makin bertambah. Dulu hanya ada di Madiun, lalu berkembang ada di Surabaya, ada di Nganjuk, ada di Malang, terus mengalami perkembangan, meskipun hambatan tantangan ya akan silih berganti lah. Kadang-kadang ya menemui hambatan yang cukup cukup berat, tapi kadang-kadang juga bisa melewati. Akhirnya dalam perkembangannya berganti-ganti ketua umum, sampai yang sekarang ini saya diberi mandat, diberi amanah oleh cabang-cabang menjadi ketua umum. Dan saat ini Esa Trate punya cabang di seluruh Indonesia. Sekarang ini provinsi di Indonesia ada 38 provinsi, dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah Esa Trate sudah ada cabangnya di masing-masing provinsi, meskipun belum merata, karena kalau cabang itu ada di tingkat kabupaten atau kota. Nah, jumlah kota atau kabupaten Indonesia itu kalau tidak salah, kalau belum ada tambahan, itu ada 514. Nah, saat ini Esa Trate baru punya cabang
368 cabang di Indonesia. di Indonesia. Sudah. Kemudian di samping di Indonesia, SHTRT juga berkembang di luar negeri. Jadi kalau di Indonesia namanya cabang, kalau di luar negeri namanya cabang khusus. Di luar negeri saat ini SHTRT baru mempunyai 33 cabang khusus di luar negeri. 33? Ya, ada di Timor Leste, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, Taiwan, Korea, di Jepang, di Kairo, di Mesir, kemudian di Saudi ada 2 cabang di sana, di Riyadh sama di Jeddah, ada di Korea Selatan, ada di Singapura, di Malaysia kita punya 7 cabang karena Malaysia itu negara bagian, masing-masing negara bagian ada. Sampai di di Eropa kita juga punya cabang di sana, ada di kalau dulu Rusia di Moskow kita ada cabang di sana, di Belanda ada, kemudian di Belgia, kemudian yang baru berdiri itu di Thailand, ya, di Thailand atau di istilahnya negara Gajah Putih ya. Itu Bangkok. ada Bangkok, ya. Tapi tidak di Bangkoknya, tapi di Pattaya. Oh, di Pattaya. Ini di Pattayanya, karena Pattaya ini mayoritas Muslim di sana. Iya. Kemudian Korea ada Selatan. yang baru lagi di Polandia. Kemudian ada juga di yang baru berdiri juga tahun ini, itu yang satu di England, di Inggris. Kayak luar biasa ya Pak, perkembangannya dari mulai berdiri sampai sekarang sudah punya 33 cabang khusus begitu, sampai ke mancanegara. Nah Pak, berbicara masih tentang organisasi, visi apa sih Pak sebenarnya dari SHTRT ini, visinya seperti apa sih Pak? Jadi gini, SHTRT punya visi atau pandangan bahwa pencaksilat ini merupakan warisan budaya bangsa yang sangat kalau istilahnya adiluhung. Artinya di dalam pencaksilat ini terkandung satu falsafah kehidupan bagi orang khususnya bangsa Indonesia. Itu sangat banyak sekali. Karena dalam didikan di pencaksilat itu tidak hanya mendidik fisik untuk bela diri pencaksilat, tapi juga mendidik batiniahnya. Ya, ya. Hanya rohaninya dididik, yaitu sesuai dengan ajaran para nenek moyang kita dulu. Sehingga dikatakan bahwa pencaksilat ini juga merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Hanya kita tidak mengingkari budaya bangsa yang lain. Nah, karena mengingat pencaksilat ini juga merupakan warisan budaya bangsa, maka tentunya wajib bagi bangsa Indonesia untuk nguri-uri budaya asli bangsa Indonesia ini. Karena apa? Budaya bangsa itu adalah merupakan jati diri bangsa. Nah, kalau bangsa itu sudah tidak mengenal budayanya sendiri, maka boleh dikatakan ya bangsa itu kehilangan jati dirinya. Ini yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, Bapak, dari sekian banyak perguruan pencaksilat gitu ya, apa yang menjadi unik atau berbeda dari perguruan pencaksilat yang lain? Jadi untuk SHTRT ini rasa persaudaraannya sangat kuat sekali. Jadi kalau seseorang berlatih untuk mahasiswa melalui tingkatan-tingkatan, nanti pada saatnya setelah selesai dia menerima didikan pencaksilat baik lahir maupun batiniahnya, maka akan diwisuda. Diwisuda atau istilahnya disahkan menjadi anggota atau keluarga besar SHTRT secara tetap. Nah, wisudanya ini hanya diselenggarakan 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Muharram atau bulan Suro. Nah, kalau sudah disahkan, ini menjadi satu saudara. Selama hidup, bahkan sampai meninggal pun, keluarganya itu menjadi bagian daripada keluarga besar SHTRT. Kalau jurus atau apa itu nggak ada beda ya Pak? Ya, kalau jurus otomatis perguruan satu dengan yang lain punya ciri khas sendiri-sendiri. Itu pasti. Oke. Nah, kita sekarang kembali ke pertanyaan tentang potensi Pak. Tadi menyinggung bahwa ini adalah sebuah warisan budaya dan pastinya kita harus nguri-nguri begitu kan, agar ini bisa terus
sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, menurut panjenengan nih, menurut Bapak, apa saja sih potensi yang dimiliki oleh pencak silat sehingga bisa dikembangkan sebagai sebuah objek atau destinasi wisata? Iya, jadi kalau ditinjau dari apa ya, budaya terkait dengan wisata, maka sebenarnya pencak silat ini sangat kental sekali dan sangat apa ya, sangat banyak sekali unsur-unsur budaya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi kita berbicara pencak silat itu sebenarnya tidak hanya secara fisik adu teknik, misalnya adu ketangkasan, tidak hanya itu. Karena pencak silat ini mengandung unsur seni juga. Nah, seni pencak silat ini yang sangat apa ya, menjadi ciri khas daripada masing-masing perguruan. Sehingga setiap perguruan pasti akan memunculkan kasana seninya, ciri khas seni dari masing-masing perguruan itu akan dimunculkan sehingga menjadi satu ciri khas bagi perguruan itu yang membedakan dengan perguruan satu dengan yang lain. Ini. Jadi kalau di SRAT ya kita pencak silat ini ada unsur seninya sehingga pencak silat bisa dinikmati oleh masyarakat. Tidak hanya dalam pertandingan adu fisik, tapi ada apa yang bisa dinikmati unsur seninya. Jadi ada pencak silat seni itu ada. Yang mengentertain ya Pak, menghibur. Jadi pencak silat seni ini ada yang dalam permainan tunggal, satu orang bermain gerak pencak silat, ada yang ganda atau berpasangan, itu 2 orang yang melakukan gerakan-gerakan teknik pencak silat yang kemas dengan gerak seni, di samping bela diri juga seni antara 2 pesilat. Ya. Ini juga menjadi satu tontonan yang sangat bagus. Ya. Ada juga yang merupakan kelompok, jadi seni dalam bentuk kelompok itu juga ada di pencak silat. Nah, di samping itu juga di pencak silat ini ada dalam bentuk festival. Jadi festival ini membawakan satu cerita sejarah yang ada di Indonesia. Terserah mau ngambil dari mana. Nah, di situ pemain-pemainnya ini dari anggota pencak silat, sehingga di situ ada adegan-adegan yang menunjukkan seni pencak silat. Nah, ini yang sangat digemari oleh masyarakat. Dan ini jadi menjadi daya tarik wisata. Potensi inilah Pak ya yang bisa diangkat sebagai sebuah destinasi wisata ketika para wisatawan itu berkunjung ke Madiun begitu, karena yang memang terkenal dengan kota pendekar gitu ya Bapak ya. Nah, berarti selama ini itu sudah ada event ya Pak ya yang pernah dilakukan pemerintah, atau mungkin ada event tersendiri yang sudah dilakukan oleh perguruan? Ya, jadi kalau event itu pemerintah dalam hal ini melalui KONI, melalui IPSI itu ada agenda-agenda atau event kejuaraan tertentu ya, yang melibatkan perguruan pencak silat. Karena perguruan pencak silat ini ada wadahnya, yaitu IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Itu yang mewadahi semua perguruan pencak silat yang di Indonesia. Itu ada event kegiatan yang diselenggarakan oleh IPSI. Misalnya ada kejuaraan pencak silat, apa piala gubernur, apa piala apa gitu. Nah, di samping itu KONI juga menyelenggarakan kegiatan di bidang olahraga. Kalau KONI menyelenggarakan misalnya ada PON. Kalau PON itu di bawah KONI karena mewadahi semua cabang olahraga. Kalau IPSI kan hanya pencak silat saja. Jadi IPSI, kegiatan di IPSI ada, di KONI pun ada. Jadi kita aktif, kalau SRAT ini aktif mengikuti setiap event kejuaraan, baik oleh IPSI maupun oleh KONI. Kalau festival seperti yang tadi Bapak jelaskan, misalkan kolosal, yang mengentertain itu apakah pernah diadakan oleh pemerintah? Atau mungkin tidak pemerintah, dari Padepokan sendiri seperti itu, apakah pernah mengadakan hal seperti itu? Oh, pernah dan sering. Jadi untuk event kejuaraan dalam bentuk seni
Jadi kalau ada perkejuaraan itu ada tanding, ada seni. Ya. Seni ini ada seni tunggal, seni berpasangan, seni berguannya campuran. Ya. Ini diselenggarakan pada setiap event kejuaraan pencak silat yang diselenggarakan baik oleh IPSI maupun KONI. Ya. Di luar itu ada namanya festival. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan itu pesertanya terbatas. Jadi kalau tunggal berarti hanya 1 orang. Ya. Kalau berpasangan itu ada 2 orang. Kalau yang beregu, ya berkelompok, itu anggotanya biasanya antara 5 sampai 6 orang. Jadi itu memang resmi, aturan resmi di IPSI ada. Ya. Tapi kalau festival dalam bentuk cerita itu pesertanya tidak dibatasi. Karena dalam bentuk cerita. Oke. Itu yang mengadakan dari Padepokan atau pemerintah kota, Pak? Jadi kalau event kejuaraan pencak silat ini, bukan, maksud saya yang festival itu. Yang kalau festival ini diselenggarakan oleh perguruan juga ada, diselenggarakan oleh pemerintah melalui KONI ada, melalui IPSI ada. Begitu ya. Ada. Kalau dari Padepokan sendiri, festival yang pernah dilakukan itu apakah rutin tahunan atau tidak, atau bagaimana, Pak? Kalau di Serati ada rutin tahunan ada. Ada. Ya kebetulan untuk tahun ini kemarin sudah dilaksanakan pada bulan Juli atau apa. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian ke depan kita juga ada nanti kegiatan, bahkan ada kita punya agenda yaitu pertandingan adu bebas, itu kita namakan Sabuk Terate Mas. Kalau di umum namanya MMA itu. Ya. Nah itu SRT punya ala SRT sendiri. Jadi aturannya ya aturan SRT. Lokasinya ya di Padepokan. Lokasinya bisa di manapun bisa. Tapi di Padepokan ini sudah diselenggarakan ada 4 kali dulu. Jadi atletnya itu tidak menggunakan aturan yang ada di IPSI. Kalau aturan IPSI bertanding harus pakai body protector, pakai keni dan sebagainya. Tapi kalau yang kejuaraan adu bebas SRT itu full body contact betul. Nah, itu dibuka secara umum, masyarakat umum boleh menonton atau hanya warga atau anggota aja, Pak, yang boleh menonton? Boleh menonton, siapapun boleh. Kebetulan besok Jumat, besok lusa ini di Ngawi ada kejuaraan pencak silat SRT, khusus SRT. Di Ngawi ada ini. Jadi antar ranting kalau ini. Itu umum bisa melihat. Berarti masyarakat umum itu boleh menonton hal demikian kan, Pak? Karena kan ini adalah potensi sebagai wisata destinasi kan, jadi terbuka secara umum gitu. Nah, kemudian Pak, ketika menyelenggarakan sebuah festival, apakah terdapat tantangan yang sulit untuk dipecahkan, Pak? Kalau di Madiun terus terang sebenarnya tantangan itu tidak begitu pokok lah. Yang jelas tantangan di Madiun itu kesulitan untuk mendapatkan izin. Itu yang kami alami di Madiun seperti itu. Izin keamanan. Iya, karena terkait dengan keamanan. Tapi sebenarnya kami sudah melakukan beberapa kali, bahkan Kejurprov pernah dilaksanakan di Madiun 2 kali aman, tidak ada masalah. Itu antar perguruan sudah. Kalau SRT secara intern kita sering mengadakan pertandingan di sini. Itu intern SRT ya aman. Ya. Nah, yang kita harapkan ke depan ya tentunya ada kelonggaran agar pencak silat ini bisa diselenggarakan di masing-masing daerah. Sehingga minat generasi muda itu terhadap pencak silat akan tumbuh berkembang dengan baik. Iya, karena ada itu. Nah, Pak, kalau berbicara itu tadi kan sulitnya adalah tantangannya adalah dari segi keamanan izin. Nah, kalau dari pemerintah kota bagaimana, Pak, tanggapannya, terutama tentang pencak silatnya? Jadi kalau dari pemerintah kota saya kira sudah baik lah. Karena apa? Karena setiap hari jadi Kota Madiun itu diselenggarakan yaitu festival pencak silat.
setiap tahun, Setiap tahun. ada. Setiap tahun, yaitu pada saat ulang tahun Kota Madiun. Itu sudah berjalan mungkin sudah 5 tahun yang lalu mulainya. Itu semua perguruan. Semua perguruan ikut serta. Nah, Bapak, kita lebih jauh lagi. Apakah dari perguruan ini yang sekarang ini Bapak pimpin juga sudah merambah ke dunia pendidikan, Pak? Masuk ke dalam pendidikan sebagai salah satu bagian untuk mempromosikan pencak silat begitu? Nah, jadi kalau untuk SRAT, alhamdulillah kita sudah masuk dalam dunia pendidikan. Jadi di Madiun sendiri ini, baik di perguruan tinggi maupun di tingkat SLTP, SLTA, bahkan di SD pun ada latihan-latihan sebagai ekstrakurikuler, latihan bela diri pencak silat. Apapun yang diambil itu monggo, itu terserah kepada lembaga masing-masing. Untuk SRAT di Unmer kita ada latihan, kemudian di Unipma ada. Kalau di tingkat SLTA ada di SMA 2 ada, kemudian di Sekolah Pariwisata SMK Kusuma Teratai ada juga di Pondok Pesantren, ya. Ada juga di SD, SMP, SMA itu yang mengadakan latihan bela diri pencak silat sebagai kurikulum muatan lokal atau sebagai ekstrakurikuler gitu. Itu ada banyak. Ini yang sekaligus juga ikut mensosialisasikan pencak silat kepada generasi muda ya Bapak ya. Nah, berarti ada dengan hal demikian ini bisa menggugah minat generasi muda supaya lebih mengenal tentang budayanya, terutama pencak silat begitu Pak ya. Nah, Bapak, karena kita berbicara tentang potensi sebagai wisata atau destinasi, otomatis ini kan akan berpengaruh kepada ekonomi. Nah, menurut Bapak, bagaimana dampak ekonomi yang terjadi apabila pencak silat ini dijadikan sebagai sebuah destinasi wisata, Pak, terutama di wilayah lokal Padepokan? Jadi kalau menurut saya dampak positif sangat kelihatan sekali. Jadi mohon maaf untuk SRAT yang ada di Jalan Merak ini kita sudah bisa membantu meningkatkan pendapatan daripada masyarakat khususnya sekitar Padepokan. Jadi warung-warung ini bisa hidup, ada kegiatan SRAT. Dan SRAT ini mohon maaf sekarang ini ada atau tidak ada kegiatan, kita ada kunjungan dari saudara-saudara SRAT yang dari luar Madiun. Itu hampir setiap Sabtu Minggu bisa dilihat rombongan bis banyak sekali. Setiap Sabtu Minggu kita buka untuk wisata religi. Apa Pak yang ditawarkan dari wisata religi itu Pak kalau mereka berkunjung ke sini? Kalau mereka berkunjung ke sini ya yang jelas mereka akan menikmati suasana di Padepokan. Karena di sini ada pusatnya SRAT seluruh dunia ada di sini. Kemudian ada ziarah. Kalau ziarah di sini kebetulan yang di baratnya Padepokan ini ada makamnya almarhum Pak Tarmadji Putiarsono, itu ketua umum yang lalu. Ya. Jadi sebelum saya itu makamnya di sini. Ada lagi makamnya pendiri di Desa Pilangbango. Jadi kalau lewat Pasar Joyo terus ke timur, jadi jalan Jalan Diponegoro, terus dilanjutkan jalan yang timur itu ya. Itu di sana ada makam pendiri sini, iya, pendirinya SRAT, makamnya Ki Hajar Harjotomo. Itu setiap Sabtu Minggu banyak yang ke sana. Jadi mereka biasanya kendaraan masuk ke sini, dari sini baru pakai kendaraan kecil atau kendaraan tanggung itu diantar ke makamnya di Pilangbango, makam pendiri. Kemudian di taman ada makamnya yaitu RM Imam Kusupangat, itu juga mantan ketua umum juga, itu juga disinggahi juga.
Berarti memang sudah disiapkan ya Pak, ada Iya. panitia sendiri dan Iya. itu tidak pernah absen ya Pak, setiap Satu minggu. Dan ya kami bersyukur pemerintah kota yang lalu ini telah membangun ya katakanlah tempat kuliner ini yang dikelola oleh masyarakat di sekitar sini, sehingga kita ikut memberikan kontribusi peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Nah Bapak, pertanyaan hampir terakhir ini. Bagaimana Bapak melihat masa depan pencak silat 5-10 tahun ke depan Pak, jika ini dijadikan sebagai wisata budaya? Jadi alhamdulillah, jadi pencak silat ini pertumbuhannya atau perkembangannya sangat pesat. Tidak hanya di Ternate, tapi hampir semua perguruan pencak silat di tanah air ini sekarang ini berkembang pesat. Mungkin ya, ini mungkin kalau analisa saya ya karena mereka atau masyarakat kita ini masih masih sangat kental terhadap budayanya sendiri, dan mungkin juga terbawa oleh adanya budaya asing yang masuk, bela diri asing masuk ke Indonesia seperti sumo, karate, judo, itu kan bela diri dari luar. Ternyata ketika diterapkan di Indonesia tidak banyak mereka atau masyarakat kita, terutama generasi muda yang terpengaruh masuk ke mereka, itu kok jarang. Justru masih banyak yang memilih pencak silat. Ini terbukti bahwa pencak silat ini juga ternyata menjadi satu daya tarik bagi generasi muda, dan kita harapkan ke depan ya bisa ditingkatkan menjadi wisata budaya untuk dunia. Ya, kita berharapnya itu. Hanya mungkin ya mudah-mudahan nanti di pemerintahan Kota Madiun ke depan itu bisa lebih memperhatikan lagi pertumbuhan pencak silat di Madiun. Kalau bisa kita mengharapkan kita punya satu tempat, kalau di Jawa Timur ada seperti Chandra Wilwatirta di Pandaan, itu satu tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kegiatan. Kalau di sana ada di Pandaan itu digunakan untuk sendera tari, sehingga setiap ada kegiatan di situ banyak wisatawan baik yang domestik maupun luar negeri yang datang menyaksikan. Di tetangga kita yang dekat di Ponorogo, alun-alun Ponorogo sudah disulap sedemikian rupa, dijadikan di situ panggung untuk kegiatan Grebeg Suro. Ya, ada festival internasional reog. Ini Ponorogo punya. Nah, kenapa Madiun kok tidak punya? Harusnya Madiun harus punya. Karena Madiun ini merupakan pusat lahirnya perguruan pencak silat yang berskala baik lokal, regional, sampai nasional, bahkan internasional. Kalau boleh saya katakan di Madiun ini ada 8 perguruan yang berskala nasional. Bahkan ada yang internasional. Yang internasional Ternate itu ada di Indonesia, di mana di luar negeri ada. Kemudian ada Tapak Suci, di Indonesia ada, di luar negeri ada. Kemarin saya ke Jepang, ke Kairo, ketemu juga dengan saudara kita dari Tapak Suci. Dari Pagar Nusa ada juga. Kemudian di samping sebagai budaya juga kental sekali membawa peningkatan, kalau boleh saya katakan peningkatan devisa negara, karena pencak silat ini oleh banyak saudara-saudara atau insan pencak silat Indonesia yang bekerja di luar negeri, di sana dia mendirikan latihan, di samping mereka mencari nafkah yang sekaligus juga membawa peningkatan devisa negara, juga ikut mengembangkan budaya Indonesia, sehingga di luar negeri pun budaya pencak silat ini juga tidak asing. Gitu. Oke Bapak, nah pesan terakhir Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada
pemerintah, kemudian masyarakat secara umum tentang pentingnya melestarikan pencaksilat ini sebagai sebuah warisan budaya. Ya, jadi pencaksilat ini yang jelas sudah merupakan warisan budaya bangsa, sudah diakui oleh dunia, bahkan UNESCO pun sudah mengakui bahwa pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia, itu sudah diakui UNESCO. Nah, sehingga kita sebagai pemilik ya sangat naif sekali kalau pemiliknya ini terus ibaratnya menelantarkan apa yang dimiliki. Maka saya berharap tidak hanya dari pemerintah daerah, tapi sampai nantinya sampai pemerintah pusat ini harus lebih banyak memperhatikan terhadap perkembangan pencaksilat yang ada di tanah air. Bahkan kami pencaksilat itu punya tugas, punya tanggung jawab yang belum bisa kita wujudkan, yaitu bagaimana pencaksilat bisa menjadi cabang olahraga dalam Olimpiade. Ini belum. Kalau SEA Games sudah, Asian Games sudah, tapi di Olimpiade belum. Olimpiade merupakan apa ya? Boleh dikatakan event tertinggi dalam dunia olahraga. Itu event tertinggi dan boleh dikatakan merupakan tergengsi di dunia. Itu gengsinya tinggi, itu membawa gengsi negara itu. Ya, ini pencaksilat belum. Nah, ini kami punya tugas mengembangkan pencaksilat di luar negeri, karena syaratnya untuk bisa masuk Olimpiade harus ada 50% persatu jumlah negara yang menjadi peserta Olimpiade. Nah, ini yang belum kesampaian. Oke, baik, terima kasih Bapak atas diskusinya pada pertemuan ini. Semoga ini menjadi manfaat yang baik, terutama untuk Padepokan dan juga untuk masyarakat secara umum. Kami ucapkan terima kasih dan kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.